Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak kunjung diangkat sebagai ASN. Penjaga sekolah Gembok SD Negeri 05 Sungai Limau, Padang Pariaman. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang menutup kepalanya dengan kain diringkus polisi. Hasil panen melimpah, Transmigran di Pasaman Barat gelar pawai gunungan hasil bumi. Kasus penggembokan sekolah kembali terulang di Sumatera Barat. Kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 05, Pilubang, Sungai Limau, Padang Pariaman. Namun pelaku bukan menggembok sekolahnya, tapi yang digembok adalah ruang kelas. Hal ini dilakukan karena sang pelaku yang bertugas sebagai penjaga sekolah dasar negeri itu kesal tak kunjung diangkat sebagai ASN. Pelaku menggembok pintu-pintu ruang kelas dan ruang-ruang lainnya. Hal itu dilakukan sejak Kamis pekan lalu. Hingga Senin pagi, sebagian besar ruangan di sekolah itu masih digembok. Akibatnya, ratusan murid belum bisa mengikuti proses belajar mengajar. Para guru tetap datang, namun mereka hanya bisa duduk-duduk di luar ruangan ataupun di ruang kelas yang masih bisa dibuka. Sebagian guru yang hadir memindahkan buku pelajarannya ke ruang majelis guru. Pelaku menuntut pemerintah merealisasikan janjinya untuk mengangkatnya menjadi aparatur sipil negara. Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak karena permasalahan keluarga penjaga sekolah yang menghibahkan tanahnya pada tahun 1980 tak diindahkan oleh pemerintah Padang Pariaman. Saat proses hibah itu, ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengangkat salah satu keluarga pemilik tanah untuk menjadi ASN. Sebenarnya janji itu sudah direalisasikan. Penjaga sekolah telah mengikuti proses ujian P3K, namun dinyatakan tidak lulus. Dalam meminta hak kepada pemerintah daerah terkait untuk mendapatkan janji tersebut. Seperti apa janjinya, Pak? Ya seperti tadi Pak, mengangkat atau salah satu sanak kemakan kami menjadi pegawai atau pesuruh di SD tersebut, yang mana sampai saat ini tidak pernah terrealisasi. Setelah kejadian ini, penutupan sekolah yang dilakukan oleh penjaga ini adalah salah satu bentuk tuntutan penjaga sekolah ini terhadap pemerintah karena beliau telah mengikuti ujian CAT P3K yang dinyatakan sebagai R4. Telah 4 hari sekolah digembok, namun hingga Senin siang tidak ada reaksi apapun dari Dinas Pendidikan Padang Pariaman untuk mencarikan jalan keluar masalah itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah rumah bercat putih dan cukup luas terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Dijaga ketat polisi pada Minggu malam. Garis polisi juga terpasang di bagian depan rumah yang kacanya pecah dan beberapa kursi di dalam ruangan juga dirusak. Sementara masyarakat umum masih berkumpul di depan rumah itu. Aksi tersebut dilakukan massa yang menuding rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah oleh warga dari etnis tertentu yang tinggal di sekitar rumah itu. Tak terima rumahnya dihancurkan, pemilik rumah dan beberapa warga melaporkan peristiwa itu ke Polsek Koto Tangah. Tak ingin masalah ini meluas menjadi konflik sara, polisi mengadakan pertemuan dengan kedua pihak dan dihadiri Forkopimda Kecamatan. Bahkan Wali Kota Padang juga datang untuk mendengar permasalahan yang timbul. Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang hadir, massa emosi karena rumah itu dijadikan tempat ibadah, sedangkan izinnya tidak ada. Namun menurut pemilik rumah, rumahnya digunakan untuk tempat pendidikan agama, bukan sebagai tempat ibadah. Warga yang dirugikan akibat perusakan rumah itu
menuntut polisi untuk memproses secara hukum para pelakunya. Kalau secara kemanusiaan kita memaafkan, tapi perbuatan-perbuatan oknum tersebut tidak bisa kita maafkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kalaupun masalah yang lain, misalnya masalah perizinan, masalah tidak boleh, itu urusan pemerintah. Tapi tidak boleh main hakim sendiri. Itu yang kita sesalkan pada saat ini. Sehingga yang korbannya pada saat ini adalah masyarakat kita. Mungkin ada anak-anak tadi di situ, orang-orang yang ada di sana mengalami trauma. Sementara itu, Wali Kota Padang mengatakan masalah ini diserahkan ke polisi. Hanya saja kasusnya jangan sampai terulang. Untuk itu, perlu komunikasi kedua belah pihak dan kecermatan aparat dalam mengidentifikasi terjadinya kerumunan di suatu lokasi. Bahwasanya ini adalah insiden yang kita sesali, insiden yang tentunya datang dari beberapa oknum. Jadi kita persilakan langkah yang akan ditempuh oleh keluarga. Kita sebagai masyarakat yang beragam ya perlu meningkatkan komunikasi antar sesama, dan tentunya kami akan meminta dari sisi pemerintahan ya untuk bagaimana mengidentifikasi ya ketika memang terjadi apakah kerumunan baru di tengah masyarakat ya yang patut untuk kita fasilitasi. Kapolsek Kota Tangah sendiri telah menyatakan akan memproses kasus ini secara hukum dan melarang adanya aksi lanjutan dari kedua belah pihak. Robiham melaporkan dari Padang. Seekor macan dahan, Neophelis nebulosa, masuk dalam jeratan babi hutan di hutan Padang Bola, Kecamatan Duokoto, Pasaman. Kaki kirinya terjerat kawat dari baja. Hal ini pertama kali diketahui oleh seorang petani karet di Andilan, Jorong Setia, Nagari, Simpang Tonang Selatan, yang kemudian melaporkan kepada wali nagari setempat. Macan dahan dengan nama latin Neophelis nebulosa adalah jenis kucing yang berukuran sedang. Panjang tubuhnya sekitar 1,5 meter, dengan warna kuning coklat keemasan, dan ada tutul-tutul hitam di tubuhnya. Diduga macan dahan itu masuk ke areal perkebunan untuk mencari makan, karena habitatnya terganggu oleh aktivitas manusia yang merambah hutan. Ada di lokasi ditemukannya 1 ekor harimau dahan, tepatnya di Andilan, Jorong Setia, Nagari, Simpang Tonang Selatan, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman. Ditemukan pertama kali oleh warga kita, petani karet, sekira-kira jam 11 tadi siang. Dan warga melaporkannya ke wali nagari, dan wali nagari langsung ke lokasi dan segera melaporkannya ke BKSDA. Saat ini, macan dahan telah berada di kantor perwakilan BKSDA Pasaman untuk diperiksa kesehatannya. Setelah itu, macan dahan ini akan dilepas liarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman penduduk. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Usaha mikro, kecil, dan menengah di Padang jumlahnya sudah sangat banyak dan bervariasi jenisnya. UMKM inilah yang menjadi nadi ekonomi masyarakat bawah yang perlu dibina dan dilatih agar terus berkembang hingga menjadi usaha besar. Namun masih banyak pengusaha UMKM yang mengeluhkan kondisi yang menyebabkan usaha mereka belum begitu maju. Seperti keterbatasan modal, birokrasi perizinan usaha, hingga pasar yang sulit karena ekonomi yang melemah. Semua itu disampaikan oleh para pengusaha UMKM kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Jumat pekan lalu. Mereka berharap agar DPRD mampu menjembatani dengan pihak perbankan untuk menyediakan modal usaha. Berkembang ya perhatian dari pemerintah. Maksudnya dari modal, pelatihan, segala macam dibimbing terus kami hendak. Jadi sampai kami bisa mandiri. Apalagi zaman sekarang ekonomi susah Pak. Kemudian biaya besar, ekonomi susah, cari modal susah. Kalau kredit di bank, kadang-kadang jualan tak laku hari ini. Terpaksa modal yang lain diambil. Nah, jadi untuk itu kami butuh tambahan modal untuk usaha bisa berkembang lebih ke depannya. Menurut Ketua DPRD Sumbar Muhidi, tujuan utama pihaknya mengadakan pelatihan UMKM adalah untuk mengubah pola pikir agar mau berusaha
Kemudian diajarkan cara mengelola usaha, sehingga usahanya menjadi besar dan berkembang. Pertama merubah mindset dulu, ya kan. Mereka yang belum ada usaha, bagaimana ini membuat usaha. Bagi yang sudah ada usaha, mereka sudah mau belajar, tidak sekedar alamiah. Mau belajar, mau ikut pelatihan, sehingga nanti mereka tahu bagaimana cara mengelola suatu usaha. Gitu ya. Yang ketiga, kalau seandainya mereka sudah paham mengelola, kita harap dia naik kelas. Reses bersama pengusaha UMKM ini digelar untuk mendengar aspirasi dari peserta yang sudah mendapatkan pelatihan pemberdayaan UMKM agar diketahui kesulitan yang dihadapi, sekaligus diberikan solusi agar UMKM semakin tumbuh dan berkembang. Juhardio Anse melaporkan dari Padang.